Yang penting tujuannya. Nah, biasanya aplikasi yang gratis itu menawarkan, selain Anda menampilkan yang di laptop, Anda juga bisa menyalakan webcam. Dan nanti di hasilnya itu kelihatan laptop dan ada insert wajah Anda di salah satu sudut. Bisa di kiri, di kanan, itu bisa dipindah-pindah. Nah, tapi kalau Anda tidak ingin kelihatan wajahnya juga enggak apa-apa, enggak masalah. Yang penting materi. Tetapi harus ada suara, yaitu wajib. Ya. Jadi boleh suara tanpa wajah, boleh. Yang enggak boleh itu adalah wajah tanpa suara. Ya, Mas paham ya, Mas ya? Nih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oh iya, sama-sama. Ya, ini saya gunakan fasilitas rekam di Google Drive saya, nanti biar ada kenang-kenangan. Tapi sebaiknya nanti minggu depan kalian ya yang rekam ya. Tapi bukan pas siaran direkam, tapi 2 atau 3 hari itu saudara-saudari rekaman. Sehingga dari hari pas hari hanya tinggal muter rekaman tersebut. Ya, sehingga nanti kalau ada yang pengulangan-pengulangan, nah nanti tinggal muter balik saja. Gitu ya? Oke. Barangkali ada yang mau bertanya lagi, silakan. Biar tidak galau. Tidak ada? Halo? Bisa kita langsungkan? Oke. Terima kasih Najwa, presentingmu sedang dalam proses. Ya, silahkan berbagi tugas. Beracu duduk manis, yang lain tolong perhatikan. Siapkan alat tulis dan siapkan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Paraharjo dan teman-teman semuanya. Apakah share screen saya sudah terlihat? Sudah jelas. Share screen-nya sudah jelas. Suaranya pun juga jelas. Sudah. Jadi hari ini di pelajaran biopsikologi kita akan mempelajari tentang perilaku tidur dan terjaga. Yang pertama kali akan kita pelajari di bab ini adalah siklus endogen. Namun sebelumnya, seorang ilmuwan bernama Kurt Carter pernah mengemukakan bahwa tubuh menghasilkan siklus aktif dan ketidakaktifannya sendiri. Selanjutnya, siklus ini diberi nama siklus endogen, yang memiliki arti siklus yang dihasilkan dari dalam. Siklus ini terbagi menjadi 2, yaitu siklus sirkanual endogen yang bersifat tahunan. Contohnya seperti perilaku hibernasi dan migrasi pada hewan. Siklus ini seperti alarm bagi para hewan untuk memberitahu kapan waktu yang tepat untuk melakukan hibernasi dan kapan waktu yang tepat untuk melakukan migrasi. Selain siklus sirkanual endogen, terdapat siklus lain yang bernama siklus sirkadian endogen yang bersifat harian. Contohnya seperti bagaimana kita bangun dan terjaga, metabolisme tubuh, juga makan dan minum. Selanjutnya adalah mekanisme jam biologis. Sebelumnya, Kurt Carter sudah mengemukakan bahwa tubuh mempunyai siklus aktif dan ketidakaktifannya sendiri. Lalu, Kurt Richter menambahkan bahwa otak menghasilkan siklusnya sendiri dan berpendapat bahwa jam biologis tidak peka terhadap sebagian besar bentuk gangguan, seperti kekurangan air, alkohol, anestesi, dan sebagainya. Jadi, semisal kita sedang di bawah pengaruh alkohol, kita tetap akan bisa menyesuaikan jam biologis kita, walaupun kita sedang dalam keadaan mabuk ataupun sedang dalam masa anestesi. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa jam biologis adalah mekanisme yang kuat yang tidak bisa diganggu oleh gangguan apapun.
Nah, dari PPT sebelumnya timbul pertanyaan kan sebenarnya apa sih yang menyebabkan kok kita punya sistem atau siklus yang begitu tertata di tubuh kita. Terdapat satu nukleus yang bernama nukleus suprakiasmatik yang selanjutnya akan kita singkat sebagai SCN yang merupakan pendorong utama dari siklus tidur dan suhu tubuh. SCN ini bisa melakukan kerjanya sendiri dan masih mempertahankan siklus sirkadian, walaupun interaksi antar sel bisa mempertajam akurasi siklus. Jika terjadi kerusakan pada SCN, itu bisa mempengaruhi siklus tubuh yang ada pada diri kita. Lalu SCN ini juga merupakan neuron yang tetap bisa mempertahankan siklus sirkadian yang dipunya walaupun sudah terputus dari otak. Selanjutnya, bagaimana cahaya mengatur ulang SCN. SCN terletak pada otak di atas kiasma optik yang dikenal sebagai jalur retinohipotalamik yang menghubungkan retina langsung pada SCN. Nah, dari sini kita tahu kalau misalnya SCN itu berhubungan langsung dengan retina. Namun, jalur ini nggak terdiri dari sel kerucut dan sel batang yang ada di mata. Dia punya sel ganglion retina khusus dan memiliki fotopigmen yang bernama melanopsin. Melanopsin ini menerima input dari sel kerucut dan sel batang. Tetapi, jika melanopsin tidak menerima input tersebut, ia akan tetap merespon langsung pada cahaya. Nah, rangsangan cahaya yang diterima SCN inilah yang digunakan sebagai tolak ukur untuk mengatur waktu dalam sehari. Selanjutnya yaitu biokimia pada siklus sirkadian. Beberapa peneliti melakukan penelitian pada lalat buah. Lalu ditemukan beberapa gen yang bertanggung jawab atas siklus sirkadian. 2 diantaranya adalah gen period atau PER dan timeless atau TIM. 2 gen ini menghasilkan protein PER dan TIM, yang mana konsentrasi dari kedua gen ini akan mendorong keinginan untuk tidur dan ketidakaktifan pada tubuh. Saat dilakukan penelitian pada lalat, saat pagi hari, konsentrasi RNA yang membawa protein PER dan TIM rendah. Lalu, saat siang hari, ketika RNA mengalami peningkatan, RNA juga mengalami peningkatan sintetis protein. Namun, konsentrasi pada RNA terhambat karena membutuhkan waktu. Saat konsentrasi REM dan TIM meningkat, REM dan TIM akan memberi umpan balik untuk menghambat produksi RNA. Sehingga pada malam hari konsentrasi RNA menurun, namun konsentrasi REM dan TIM meningkat. Selanjutnya adalah melatonin. SCN mengatur bangun dan tidur dengan mengendalikan aktivitas lain pada otak. Salah satunya kelenjar pineal. Nah, di kelenjar pineal ini dia bertugas untuk melepaskan sebuah hormon bernama melatonin. Apa sih fungsi melatonin itu? Melatonin itu dilepaskan biasanya pada malam hari untuk makhluk-makhluk yang hidup atau melakukan sebagian besar kegiatannya di siang hari seperti kita manusia. Hormon ini untuk menciptakan rasa kantuk atau rasa ngantuk. Namun buat makhluk yang sebagian besar melakukan kegiatan di malam hari atau makhluk nokturnal, hormon ini meningkatkan kewaspadaan. Selain itu, selain untuk mengatur rasa kantuk dan kewaspadaan, hormon melatonin juga mengontrol awal pubertas dan penyesuaian tubuh terhadap musim. Contohnya seperti hibernasi. Untuk PPT selanjutnya akan dijelaskan oleh Dea. Terima kasih. Selanjutnya, mengatur dan mengatur ulang jam biologis. Yang pertama ada Zeitgeber atau timekeeper atau pemberi waktu, merupakan stimulus yang mengatur ulang ritme sirkadian. Selain cahaya, Zeitgeber lain juga mencakup olahraga, gairah rangsangan dalam bentuk apapun, seperti makanan dan suhu lingkungan. Stimulus sosial yaitu pengaruh adanya orang lain tidak efektif sebagai Zeitgeber, kecuali jika mereka memicu olahraga atau aktivitas kuat lainnya.
Selanjutnya ada jet lag. Jet lag merupakan gangguan ritme sirkadian akibat melintasi zona waktu. Biasanya terjadi keluhan mengantuk pada siang hari, sulit tidur pada malam hari, depresi, dan gangguan konsentrasi. Penyebabnya adalah adanya ketidakcocokan antara jam sirkadian internal dan waktu eksternal. Menyesuaikan diri dengan jet lag. Halo. Habis ada artis Korea lewat atau hilang? Oh iya. Menyesuaikan diri. Kerja shift. Orang-orang yang bekerja shift seperti dokter, magang, pilot, dan pekerja shift lainnya menemukan bahwa durasi tidur mereka tergantung pada saat mereka pergi tidur. Jika mereka harus tidur pada pagi hari atau sore hari, mereka hanya tidur sebentar, bahkan jika mereka telah bangun berjam-jam. Akibatnya, mereka sering merasa pusing di tempat kerja, kurang tidur, dan suhu tubuh memuncak pada siang hari. Orang-orang yang bekerja pada malam hari kesulitan melakukan penyesuaian ritme sirkadian mereka karena sebagian besar bangunan menggunakan pencahayaan buatan dalam kisaran 150 sampai 180 lux yang hanya cukup efektif dalam mengatur ulang ritme. Lalu ada orang pagi dan orang malam. Orang pagi atau biasa disebut dengan burung lark bangun lebih awal, mencapai puncak produktivitas mereka lebih awal dan menjadi kurang awas pada malam hari. Sedangkan orang malam atau yang disebut burung hantu melakukan pemanasan yang lebih lambat, mencapai puncaknya pada sore atau malam hari, dan mereka menoleransi berdagang semalaman dengan lebih baik daripada orang-orang pagi. Di antara bekerja shift, ada orang pagi yang apabila mendapat shift malam akan merasa terganggu, sedangkan orang malam terganggu apabila mendapat shift pagi. Namun secara umum orang-orang berada di tengah-tengahnya. Lalu usia menentukan perbedaan ini ketika masa kanak-kanak lebih awal dan bangun lebih awal. Pada masa remaja, mulai begadang dan bangun terlambat ketika ada kesempatan. Rata-rata waktu yang diinginkan untuk pergi tidur larut malam dan semakin larut ada hingga usia sekitar 20 tahun, kemudian perlahan menjadi berkebalikan. Selanjutnya tahapan dalam tidur. Tahap pertama, berdasarkan pengukuran EEG didominasi oleh gelombang patah-patah tidak beraturan yang bervoltase rendah. Pada tahap ini, aktivitas otak secara keseluruhan masih tinggi namun mulai mengalami penurunan. Pada tahap kedua, terjadi single tidur yang merupakan hasil dari interaksi antara sel-sel pada talamus dan korteks yang bersosialisasi dan terdapat kompleks K yang merupakan gelombang suram beramplitudo tinggi. Pada tahap ketiga, detak jantung, tarikan nafas, dan aktivitas otak melambat. Gelombang beramplitudo besar semakin sering muncul. Lalu pada tahap keempat terdiri dari gelombang besar dengan durasi setengah detik. Terjadi penurunan tajam input sensoris yang masuk ke dalam korteks cerebrum dan sumber input yang masih ada dapat mensinkronisasi sejumlah besar sel. Tidur paradoks dan tidur REM. Tidur paradoks merupakan tidur yang pulas di satu sisi dan di sisi lain tidur tidak pulas. Tidur rapid eye movement atau tidur REM menyadari bahwa tidur REM sinonim dengan teori Joseph, menggabungkan tidur pulas, tidur tidak pulas, dan karakteristik lain yang sulit diklasifikasi sebagai tidur pulas ataupun tidak pulas. Selama berlangsungnya tidur paradoks atau tidur REM, terdapat karakteristik yang muncul secara stabil dan berbeda. Karakter stabilnya dapat
memperlihatkan adanya gelombang cepat tidak beraturan yang bervoltase rendah, menandakan adanya peningkatan aktivitas neuron. Dalam kasus tersebut, tidur REM merupakan tidur tidak pulas. Semua otot yang mendukung postur tubuh, terlebih otot pendukung kepala, lebih berelaksasi selama tidur tahap REM daripada tahap lainnya. Tidur REM juga diasosiasikan dengan ereksi pada pria dan kelembapan vagina pada wanita. Detak jantung, tekanan darah, dan tarikan nafas lebih bervariasi pada tahap REM daripada tidur tahap kedua hingga keempat. Dengan karakteristik berbeda, terjadi kedutan pada wajah seseorang dan telinga yang merasa gatal. Tahap tidur non-REM, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu siklus penuh kurang lebih 90 menit. Pada malam hari terjadi tidur lelap. Tidur tahap ketiga dan keempat mengginasi. Memasuki dini hari, durasi tidur pada tahap keempat berkurang sementara durasi REM meningkat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Salsa. Ya, selanjutnya, mekanisme otak terhadap keterjagaan dan kegairahan. Struktur otak terkait dengan kegairahan dan perhatian. Hewan akan memasuki tahap tidur diperpanjang yang berlangsung beberapa hari setelah dilakukan pemotongan yang memisahkan antara bagian otak depan dan sebagian otak bagian tengah dengan seluruh struktur di bawahnya. Setelah dilakukan berminggu-minggu, periode terjaga hanya berlangsung singkat. Pemotongan tersebut menyebabkan stimulus yang berasal dari medula dan sumsum tulang belakang tidak dapat mencapai otak. Next. Proses menuju tidur. Agar tidur dapat berlangsung dibutuhkan penurunan kegairahan dengan bantuan adenosin. Selama aktivitas metabolisme tubuh berjalan, adenosin monofosfat atau AMP dipecah menjadi adenosin sehingga selama otak terjaga dan aktif terjadi akumulasi adenosin. Di sebagian besar area otak, adenosin memiliki pengaruh yang rendah tetapi menghindari sel-sel pada dasar otak bagian depan yang mengendalikan kegairahan. Apabila individu kurang tidur, adenosin yang terakumulasi akan menghasilkan rasa kantuk yang diperpanjang. Gangguan tidur, yang pertama ada insomnia, yaitu ketidakmampuan memenuhi kebutuhan tidur. Penyebabnya bisa dari suara, suhu yang tidak nyaman, stres, nyeri pola makan, dan pengobatan. Insomnia juga dapat timbul karena epilepsi, penyakit Parkinson, tumor otak, depresi kegelisahan, serta gangguan saraf dan gangguan psikologis lainnya. Ada 3 jenis insomnia, yaitu insomnia inisial atau kesulitan memulai tidur. Yang kedua ada insomnia intermittent, yaitu kesulitan untuk tetap tidur karena sering terjaga. Dan yang terakhir ada insomnia terminal, yaitu bangun terlalu dini dan sulit untuk melakukan tidur kembali. Yang kedua ada hipersomnia, yaitu tidur yang berkelebihan terutama pada siang hari. Penyebabnya yaitu kerusakan sistem saraf, gangguan pada hati atau ginjal, atau gangguan metabolisme. Yang ketiga ada apnea tidur, yaitu ketidakmampuan bernafas ketika tidur. Penyebabnya bisa dari gen, hormon, obesitas, dan kerusakan mekanisme pengendali nafas akibat lanjut usia. Yang keempat ada narkolepsi, sebuah kondisi yang ditandai oleh seringnya muncul periode rasa kantuk di siang hari. Penyebab pastinya masih belum diketahui. Diduga kerusakan genetik sistem saraf pusat. Terdapat 4 gejala utama, meskipun tidak semua penderita mengalami gejala yang sama. Yang pertama ada serangan rasa kantuk yang bertahap atau mendadak selama siang hari. Yang kedua ada katapleksi, yang sesekali muncul, yaitu kondisi lemahnya otot pada saat individu sedang terjaga. Yang ketiga ada paralisis tidur, yaitu ketidakmampuan bergerak ketika memasuki periode tidur atau bangun tidur. Yang keempat ada halusinasi hipnagogik, adalah pengalaman menyerupai mimpi sehingga penderitanya kesulitan membedakan dengan kenyataan. Yang kelima, gangguan pergerakan anggota badan periodik,
sebuah gerakan refleks kaki dan terkadang tangan yang berulang-ulang kali. Banyak individu, mungkin sebagian besar, pernah menendangkan kaki pada saat tidur. Pada sebagian besar individu yang parubaya dan lanjut usia, umumnya terjadi tendangan kaki setiap 20-30 detik dalam hitungan beberapa menit atau bahkan berjam-jam pada saat tidur non-REM. Gangguan perilaku REM. Sebagian individu, otot-otot pendukung postur tubuh biasanya berelaksasi dan pasif ketika tidur REM. Akan tetapi, penderita gangguan perilaku REM, otot mereka bergerak dengan penuh semangat di dalam periode REM, seperti mereka sedang bergerak sesuai dengan keadaan mimpi mereka masing-masing. Gangguan ini paling sering ditemukan pada individu lanjut usia. Yang ketujuh ada teror malam, mengigau, dan tidur berjalan. Teror malam adalah sebuah pengalaman kegelisahan yang memuncak yang menyebabkan penderitanya terbangun dari tidur dan berteriak. Mengigau adalah hal yang umum dan tidak berbahaya. Banyak individu yang sesekali berbicara pada saat tidur. Tidur berjalan umumnya diturunkan dalam keluarga dan umumnya terjadi pada anak usia 2-5 tahun. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, akan saya lanjutkan untuk penjelasan penutup pada tahapan dalam tidur. Para psikolog berusaha mengategorikan perilaku pengalaman berdasarkan perbedaan yang alami dengan yang paling bermanfaat. Penemuan tahapan dalam tidur merupakan titik penting dalam psikologi karena peneliti berhasil mengungkapkan adanya perbedaan yang penting secara biologis serta psikologis yang sebelumnya belum diketahui. Penemuan tersebut juga mendemonstrasikan bahwa alat pengukur yaitu EEG dapat digunakan untuk mengidentifikasi pengalaman internal. Selanjutnya, manfaat tidur. Beberapa hal yang terjadi selama kita tidur yaitu otot-otot diistirahatkan, metabolisme menurun, ulang protein di otak, organisasi ulang dan memperkuat memori. Individu yang kekurangan tidur akan mengalami kesulitan dalam berkonsentrasi dan lebih rentan terhadap penyakit. Selanjutnya, tidur dan konservasi energi. Pada awalnya, tidur memiliki manfaat yang sederhana. Lalu ada proses evolusi yang memberikan beberapa fungsi lain. Semua spesies membutuhkan tidur, bahkan seperti bakteri pun memiliki ritme sirkadian. Terdapat hipotesis yang menyatakan bahwa tidur awalnya merupakan sebuah cara untuk konservasi energi. Hampir semua spesies termasuk hewan sel tunggal tampak lebih efisien pada satu waktu dibanding dengan waktu lainnya. Tidur mengonservasi energi pada waktu yang tidak efisien justru akan memberikan bahaya daripada manfaat. Selama tidur berlangsung, suhu manusia akan turun sekitar 1 hingga 2 derajat Celcius. Keadaan ini cukup untuk mengonversi energi dalam jumlah yang signifikan. Energi yang banyak terkonservasi yaitu disebabkan oleh penurunan pada aktivitas otot. Selanjutnya yaitu hibernasi. Hibernasi hanya berfungsi untuk mengonservasi energi pada tubuh ketika makanan sulit ditemukan. Hewan yang berhibernasi akan menurunkan suhu tubuh mereka mendekati suhu lingkungan. Namun mereka juga dapat membatasi penurunan agar tidak membekukan darah mereka sendiri. Terdapat 4 fakta menarik tentang hibernasi. Yang pertama yaitu hibernasi terjadi pada hewan-hewan mamalia kecil tertentu, misalnya seperti kelelawar dan tupai. Sedangkan pada beruang ketika musim dingin, pada saat tidur beruang tidak menurunkan suhu tubuhnya serendah hewan mamalia kecil lainnya. Yang kedua, pada saat musim dingin hewan lain seperti hamster juga melakukan hibernasi. Yang ketiga, tiap beberapa periode hari, hewan yang berhibernasi mengakhiri masa hibernasinya secara sementara dalam beberapa jam. Akan tetapi, hewan-hewan tersebut memanfaatkan periode non-hibernasi dengan tidur. Yang keempat yaitu hibernasi dapat menghambat proses penuaan. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya Dinda.
fungsi restorasi tidur. Untuk menguji fungsi restorasi tidur adalah dengan cara melakukan pengamatan terhadap pengurangan tidur pada individu yang tidak tidur selama seminggu. Untuk penelitian maupun untuk pertunjukan menunjukkan bahwa mereka mengalami rasa pusing, gangguan konsentrasi, mudah marah, tremor pada tangan, dan halusinasi. Akan tetapi setiap individu memiliki kebutuhan tidur yang berbeda. Tidur dan memori. Jika individu belajar tentang suatu hal dan keesokan harinya diuji, maka seringkali menunjukkan performa yang lebih baik pada hari kedua dibandingkan pada hari pertama. Hal tersebut dapat terjadi apabila individu tersebut mendapatkan tidur yang cukup. Pada saat individu melatih keterampilan secara berulang-ulang, terkadang akan menurunkan performanya seiring dengan berjalannya waktu. Namun, kondisi tersebut dapat dipulihkan jika individu tersebut tidur siang sebentar. Tidur dapat memberikan manfaat, yaitu memperkuat memori. Hasil studi menunjukkan bahwa tidur merupakan waktu yang baik untuk penguatan memori. Tidur REM. Tidur REM biasanya disebut dengan tidur dalam fase bermimpi. Tidur REM biasanya terjadi setiap 90 menit, berlangsung selama 5-30 menit. Selama tidur REM, otak cenderung aktif dan metabolismenya meningkat hingga 20%. Manfaat tidur REM. Yang pertama yaitu penting untuk penyimpanan memori atau membantu otak membuang koneksi tidak berguna yang terbentuk secara tidak sengaja. 2. Membuang koneksi yang tidak berguna akan membantu koneksi yang benar menonjol jika dibandingkan. Yang ketiga, tidur dalam fase bermimpi ini akan membuat seseorang memiliki sensasi yang lebih peka terhadap ekspresi gerak-gerik seseorang dibandingkan mereka yang kekurangan tidur. Keterbatasan pemahaman manusia. Apakah fungsi mimpi ataukah mimpi hanya sebuah kesengajaan? Keterbatasan pemahaman kita mengenai aktivitas yang menghabiskan banyak waktu dalam hidup kita mendorong kita untuk mengingat satu hal penting mengenai pandangan biologi terhadap perilaku. Proses evaluasi yang telah kita jalani menghasilkan kecenderungan untuk melakukan perilaku tertentu yang meningkatkan kesempatan untuk bertahan hidup dan reproduksi. Perilaku tetap memberikan manfaat terlepas dari pemahaman kita mengenai manfaat tersebut. Sudah selesai? Sudah, Pak. Oh ya. Oke. Sebelum saya lanjutkan melempar ke pertanyaan oleh teman-teman, dan tadi sudah saya inceng ya. Saya inceng masih 0 yang bertanya ya. Nanti barangkali setelahnya akan muncul banyak. Ya, saudara-saudara, tidak hanya penyaji, ini semuanya. Menurut agama yang saya yakini itu ya, di agama Islam, itu berkali-kali antara siang dan malam untuk apa, siang untuk apa, itu diungkap gitu ya, diungkap. Nah, salah satunya ada di surat Yunus ayat 67 gitu ya. Kamu cari itu 67. Di situ Allah mengatakan bahwa tidur itu ternyata ada fungsinya gitu ya. Seperti yang kamu jelaskan tadi. Nah, jadi itu yang pertama. Betul bahwa tidur itu tidak asal ada saja, tetapi salah satu mekanisme tubuh untuk mengimbangi, ya, untuk melakukan keseimbangan, sehingga dia akan fit terus, gitu ya. Nah, pertanyaan saya untuk Mbak yang ada di sana, nun jauh di sana. Apakah orang buta, yang tidak bisa melihat cahaya dengan orang yang bisa melihat cahaya, itu ritme tidurnya sama?
Atau jam biologinya Bisa sama. jadi sama Sopo ya, silakan, yang keras. tanya, Pak. Ini sih, Pak. Gimana? Ya, silakan Mbak Nuha jawabannya. Bisa jadi sama, Pak. Soalnya ritme tidur itu nggak hanya terpengaruhi oleh cahaya, tapi juga bisa terpengaruhi oleh temperatur, terus juga lingkungan di sekitarnya, dan juga suara. Jadi kalau misalnya orang di sekitarnya juga mendengarkan hal yang sama, dan merasakan temperatur yang sama, dan dengan lingkungan yang sama, bisa jadi juga orang yang buta tersebut juga memiliki ritme yang sama, Pak. Kayak gitu. Anggota kelompok lain, anggota kelompok yang membahas ini setuju dengan pendapat temanmu satu kelompok? Bapak, saya punya pendapat lain. Oh iya, coba utarakan. Kalau menurut pendapat yang saya baca, buku yang saya baca itu ada penelitian tentang tikus mondok buta. Nah, dia kan emang nggak punya kemampuan untuk melihat karena hidup di bawah tanah. Nah, tikus ini dia mengatur ulang sistem sirkadian dia. Jadi dari sini saya menyimpulkan bahwa orang buta itu ritme tidurnya berbeda dengan orang biasa karena mereka harus mengatur ulang ritme tidur mereka dengan lingkungan sekitarnya gitu, Bapak. Ya monggo, Anda kan satu kelompok ya, satu kelompok kan ini? Bukan, beda, Bapak. Beda kelompok. Oh, beda kelompok ya. Nah, ini ada dua pendapat. Pak Rajo tadi sebetulnya maunya ngambil contoh tikus, tapi kok kasihan ya tikus kok disamakan dengan manusia gitu ya. Makanya itu sama-sama manusia buta dan manusia yang tidak buta. Apakah jadi tadi disampaikan bahwa ternyata yang ditangkap oleh otak itu melalui seluruh tubuh itu tidak hanya cahaya saja, tetapi juga suhu, kelembaban, keberisikan atau keheningan itu bisa terpisah menjadi dua biak gitu ya. Seakan-akan ada dua kutub. Nah, dan tadinya ini kalau panas ini dengan dingin, ramai, sepi. Nah, itu terus otak mulai membagi. Otak mulai membuat klasifikasi. Jadi yang dingin, yang nyaman dan sebagainya itu ternyata berbeda ya. Nah, itu juga dialami misalkan orang buta tadi, orang Indonesia naik ke New York atau ke Washington DC ya. Baik yang buta maupun yang tidak buta mengalami jet lag toh. Ya, akhirnya keduanya mengadjust, menyetel kembali otaknya. Sebetulnya jawaban kalian tidak bertentangan karena yang buta pun juga mencatat lingkungannya, kemudian dia membaginya menjadi dua, di mana yang merasa lebih tenang untuk istirahat, mana yang dia tidak bisa istirahat. Ketika lingkungan itu memberikan dukungan kondisi untuk bisa lebih nyaman istirahat, maka itulah yang diambil. Gitu ya. Nah, jadi tikus yang tadi itu kalau misalkan itu kan tikus kalau sesama tikus yang merem tidak bisa dibandingkan. Jadi mestinya tikus satunya dibutakan, tikus sejenis ya, nah itu baru bisa dibandingkan. Tapi kalau memang tikus itu kan ada yang cari makanannya suka malam hari, ada yang dua-duanya nocturnal, diurnal gitu ya. Nah, ada yang dua-duanya, ada yang terpengaruh tidak ada cahaya, asalkan sepi dia cari makanan, gitu ya. Nah, misalkan di tempat dugem rawami, tikus waktunya keluar malam nggak jadi keluar karena terlalu berisik. Jadi otak selalu ada adjustment ya, bukan adjustment, penyetelan kembali. Ya, ini saya sebetulnya ini nunggu teman-temanmu ya. Ini masih 0 yang bertanya, yang mendengarkan 32. Ini saya sambil berikan contoh bagaimana bertanya. Baik, saya mau tanya lagi apa ya?
Oh iya, saya punya cerita ya. Kebetulan saya mengajar tentang hibernasi di jurusan biologi. Nah, menurut kalian berempat, hibernasi itu sama enggak dengan tidur? Ayo, monggo silakan. Terutama kelompok yang mengerjakan. Samakah hibernasi dengan tidur? Baik delok dinglu ya podo browsing internet iki. Loh, Anda tadi kan jelaskan tentang hibernasi toh. Anda kan juga pernah mengalami tidur toh. Apa beda keduanya? Apakah sama ataukah berbeda? Yang lain yang mendengarkan, buat catatan ya, barangkali bermanfaat buat kalian. Duh, Nisar malah metu. Halo, apakah suara saya hilang di antara kalian? Iya, Bapak. Iya. Enak mana rasanya? Wes kita tak ubah gitu ya. Enak mana rasanya bangun tidur atau bangun hibernasi? Bangun hibernasi, Bapak. Alasannya? Karena kan tadi dijelaskan kalau hibernasi itu terjadi penurunan denyut jantung, terus aktivitas otak menurun, lalu sel neuron menyusut dan banyak sinapsis menghilang. Sehingga Pas bangun, aduh Pak, saya mau berpendapat tapi takut salah. Loh, enggak apa-apa. Justru ini tempatnya diskusi. Kalau tidak didiskusikan, malah kamu enggak tahu kalau itu salah. Jadi karena kan hibernasi suatu bentuk penyesuaian diri pada hewan untuk menghadapi lingkungannya kan. Jadi kalau misalnya setelah melakukan hibernasi tadi, hewan bisa survive dari lingkungannya yang saat itu sedang nggak mendukung buat kehidupannya. Jadi saat bangun itu hewan bisa melanjutkan hidupnya, Bapak, gitu. Oh ya ya. Kalau bangun tidur nggak bisa melanjutkan hidupnya berarti ya. Kan kalau bangun tidur itu sifatnya harian dan itu dilakukan hampir setiap hari. Jadi ya tetap bisa melanjutkan hidup, Bapak. Cuma kalau hibernasi sifatnya lebih ke survive agar terus hidup. Tapi tidur juga biar terus hidup sih, Pak. Oke. Mengapa saya bertanya ini? Karena kelompok tadi mengatakan hibernasi merupakan salah satu cara untuk mengurangi penuaan. Betul ya? Tadi aku eling loh ya. Mengurangi penuaan, betul ya? Nah, sehingga dalam pikiran saya, kalau hibernasi itu sama dengan tidur, maka semakin banyak tidur, maka semakin awet muda. Karena hibernasi mengurangi penuaan. Kalau saya ingin awet muda, maka mungkin saya perlu banyak tidur. Nah, itu betul apa salah pertanyaan itu? Ayo yang punya PPT tadi loh. Sepemahaman. Permisi Pak, izin menjawab. Oh iya, ya Mbak Maya silakan. Masih dari menghambat proses penuaan tadi itu untuk memiliki harapan hidup yang lebih panjang Pak daripada yang tidak berhibernasi pada hewan. Oke, Naraja orang biologi jadi ngerti tentang hibernasi. Hibernasi itu ketika hewan betul-betul mengalami hibernasi, maka kalian pukul-pukul, kalian tusuk-tusuk pakai garpu, dia tidak akan bangun.
dan denyut jantungnya bisa mendekati mati suri, bisa 1 menit 1 kali denyut. Jadi kalau sekarang jedek, nah 1 menit lagi jedek. Nah, seperti itu dia. Nah, malah di Amerika ada jasa namanya human cryogenic. Human cryogenic itu orang dihibernasikan dengan menggunakan nitrogen cair dan nanti dia bisa disetel mau dibangunkan lagi kapan. Ya, tapi ini proyek rahasia dan kita tidak bisa, kita boleh daftar, tapi kita tidak boleh membocorkan hasilnya. Jadi asumsi tadi, hipotesis tadi bahwa hibernasi mengurangi penuaan itu ada benarnya. Nanti coba lihat, catat ya di bukumu, human cryogenic. Cryogenic itu teknologi yang menggunakan suhu super minus, menggunakan nitrogen cair. Jadi kalau kamu lihat di mana websitenya, orang itu dipakai putih-putih begitu, terus ada di kapsul-kapsul. Nah, dan itu disetel, ingin dibangunkan kapan. Mungkin kalian masih ingat ketika di kitab suci kita ada kisah Ashabul Kahfi. Mereka tertidur, ya, setelah saling curhat masing-masing, menyesali penyesalannya, mengutarakan kesalahannya dan dosa-dosanya, kemudian tidur. Dan ketika dia bangun tidur, ternyata peradaban dunia sudah berubah. Ya, jadi misalkan tidurnya zaman Pak Karno, bangun langsung zaman Jokowi, kaget dia. Lu kok bisa ya? Nah, tampaknya yang dia lakukan bukan tidur biasa gitu ya. Tidur biasa. Memang misterius, tidur itu misterius. Malah ada yang cerita bahwa untuk latihan mati itu adalah tidur. Karena mati pada hakikatnya ya seperti tidur sebetulnya. Nah, mati itu rasanya seperti tidur. Nah, dan ini dibahas oleh kelompokmu. Jadi hibernasi itu tidak sama dengan tidur. Saya ulangi ya, hibernasi tidak sama dengan tidur. Kalau orang pas tidur, kamu bangunkan, bangun, ada kebakaran atau bangun, ayo antar saya kemana gitu ya. Dia membutuhkan waktu yang singkat, maksimum hanya ya hitungannya 1 menit lah, dia sudah kembali ke alam nyata. Tapi kalau hibernasi itu sampai harian ya, jadi dia linglungnya berhari-hari karena denyut jantungnya harus normal pelan. Jadi dari default ketika dia normal default gitu ya, itu kan turun. Nah, dari turun ke default saja itu membutuhkan waktu. Jadi dia masih, kalau bahasa Jawanya itu masih tenger-tenger gitu ya. Tahu tenger-tenger enggak, Najwa? Duduk, terus tolak-tolak gini, kiri, kanan, gitu. Dan itu butuh waktu lama. Beda kalau kamu bangun tidur, langsung, apalagi bangun tidurnya karena sudah harus masuk kelas, cepat itu. Ya, itu 5 menit kamu sudah berganti dari piyama menjadi seragam sekolah. Tapi kalau kamu mengalami hibernasi, tidak bisa. Ya. Kamu masih kelop itu mungkin sampai 1-2 hari, baru kepalamu baru bisa memikirkan sesuatu. Nah, itulah uniknya tidur. Tetapi di dalam, sambil lihat pertanyaan temanmu ya, loh, nah, buat pertanyaan ya, Agisa, Ainia, Safira, baru multazam yang buat ya. Ya, ini Pak Rajong menunggu pertanyaan kalian. Karena gue gak ngisi-ngisi lah Pak Rajong terus cerita. Ya. Ayo, mana pertanyaannya? Kenapa saat tidur tidak bisa bangun lagi? Itu mati jenengnya ya. Nah, ya nanti ada. Ini saya teruskan ya untuk menggarisbawahi saja bahwa hibernasi berbeda dengan tidur. Tidur rangsangannya tidak hanya cahaya ya, tidak hanya cahaya, tetapi faktor lingkungan fisik yang lain. Yang ketiga, betul di agama kita di surat Yunus 67, tidur itu adalah untuk istirahat dan membugarkan diri kembali. Mengapa? Karena pada saat tidur, kelihatannya biasa tidur, itu ada yang namanya melatonin, ya, melatonin yang dihasilkan oleh kelenjar pineal itu letaknya di kepalamu ini, di kepalamu. Nah, kamu tidak bisa lihat, kan ya, gambarnya tak matikan. Saya khawatir, Heng. Jadi ya,
di kepala itu ada kelenjar pineal mengeluarkan melatonin. Nah, ini juga mengatur pendewasaan sel-sel gonad, pendewasaan sel-sel kelamin, sehingga orang yang tidurnya teratur, pemasakan sel gonadnya lebih bagus daripada anak yang jarang tidur ya. Misalkan main game multiplayer itu sampai malam gitu ya, jam 3 tidur. Biasanya orang-orang seperti ini kan mesti subuhnya telat gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan saya tanya ini kelompok ini ya, kelompok saya tanya, baik mana tidur di kamar lampu dimatikan atau tidur di kamar lampu masih nyala? Silakan jawab. Khusus penampil. Dimatikan, Pak. Alasan. Iya, dimatikan, Pak. Karena agar otak kita bisa istirahat juga, Pak. Mengapa kalau dimatikan bisa istirahat? Kalau dari saya itu kan tadi dijelaskan kalau misalnya SCN itu punya jalur khusus yang menyambungkan pada retina ya Bapak. Kalau misalnya kamar dinyalakan, walaupun mata kita tertutup, masih ada seberkas cahaya yang diterima oleh mata. Dan tadi juga dijelaskan bahwa apa tadi namanya, sel yang ada pada jalur itu tetap bisa merangsang cahaya sekecil apapun cahaya itu, Bapak. Jadi sebenarnya lebih baik tidur dengan lampu gelap agar ritme tidur kita juga tetap terjaga gitu, Bapak. Ya, jadi kalau kita lihat suasana tenangnya begitu ya. Tetapi ingat juga bahwa pineal itu baru bekerja kalau sekitarnya gelap, gitu ya. Jadi walaupun tidur, tetapi kalau lingkungannya terang, maka pinealnya juga akan inaktif, melatoninnya tidak terlalu banyak. Revana Arvinuha sudah membuat pertanyaan, ayo yang lain. Wis, ini tak kasih bonus. Siapa yang menulis pertanyaan pada hari ini, saya tambahi nilainya 15. Oke. Nah, ini kita provokasi ya, Ya, misalkan nilaimu 70, tak gajikan 85. Cuma nanti kalau UAS-mu dan UTS-mu 85, ya 86 ya guys, 101 ya. 101 kebanyakan ya. Kebablasan ya. Oke, tak cek. Iya, masih 3. 5. Iya, oke. Ya, saya ingin lihat rayuan saya 15 skor tambahan itu menggoda apa tidak gitu ya. Revana, Ari. Ya, nanti setelah ini kalian lihat ya. Oke. Selamat siang, Pak Ju. Loh, tanyanya ke kelompok Najuta aku. Wah ya, Agisa Putih Sania, penggemar kopi gitu ya. Nah, itu ya. Betulkah minum kopi membuat sulit tidur? Mbak yang baru tampil, betulkah minum kopi membuat sulit tidur? Halo, suaranya enggak keluar. Nyalakan mic-nya. Ini Pak, nyalakan mic-nya. Ya. Ini Pak, saya izin menjawab. Kan apa itu kopi ya, setahu saya orang-orang itu bilang kalau mereka habis minum kopi itu detak jantungnya mereka itu meningkat sama adrenalinnya meningkat gitu loh Pak. Jadi karena kesadaran seperti itu, apakah itu jawabannya Pak? Nah, tergantung yang minum kopi. Kalau yang minum kopi itu sudah maniak kopi, maka ketika dia tidak minum kopi, badannya sakit semua, jantungnya turun, sehingga dia merasa pusing dan sebagainya. Jadi setelah dia minum kopi, maka akan kembali ke keadaan defaultnya, sehingga dia seperti biasa, dia kalau waktunya tidur, ya tidur. Tapi bagi mbak-mbak dan mas-mas yang tidak biasa minum kopi, maka ketika minum kopi,
pasti jantungnya akan terkejut karena ada tambahan kafein. Kafein itu meningkatkan detak jantung. Ya, jadi gelagapan bukan ya, apa ya, deg-degan gitu ya, deg-deg. Seperti kalau kamu mau ketemu orang yang kamu sayangi, lama tidak ketemu itu, mau ketemu kan deg-deg gitu ya, itu seperti minum kopi. Itu jawaban saintisnya ya. Tetapi jawaban guyonannya begini, jawaban guyonannya ya, barangkali kamu suka yang guyon. Jadi betulkah minum kopi menyebabkan tidak bisa tidur? Betul ya. Karena tidak mungkin orang tidur minum kopi. Jadi misalkan ya, ini segelas kopi ya. Nah, ini setelah minum kopi ya tentu saja tergantung tadi dia maniak kopi atau orang normal. Tapi saat minum kopi tidak mungkin dia akan ketika minum kopi dia tidak mungkin akan mengalami efek langsung. Ya, betulkah minum kopi tidak baik untuk mata? Ini guyonan juga, ya. Betul. Apalagi ya, ketika minum kopi tidak baik untuk mata kalau di dalamnya masih ada sendoknya, ya. Jadi kalau diminum gini, matanya kena sendok. Jadi minum kopi tidak baik untuk mata, gitu ya. Itu jawaban guyonnya, ya. Tak peragakan itu. Ini, nah di sini minum kopi, lah pasti kena mata ini, coba. Nah, pas ini. Nah. Iya, itu jawaban guyonan sambil memancing teman-teman yang bertanya. Saya melihat hasil pancingan saya, masih 7, ya, masih 7, tidak tergoda ya. Nah, saudara, fase tidur itu ada berapa macam? Yang baru tampil tadi loh. Fase tidur ada berapa macam? Ada berapa fase? Ada 4. Apa? Tidur ayam, gitu ya. Orang Jawa atau istilah populer itu kalau tidur masih sebentar dan belum nyenyak kan tidur ayam gitu ya, betul ya. Ya berekon kok gak nyaut belas loh. Apa? 4 apa saja Mbak sahabat tadi? Halo, suaranya dinyalakan. Tidur, ada deep sleep. Gelombangnya gelombang theta. Apa lagi? Lu ya apa rek lagi moco. Nah, sudah. Sekarang semua berhenti ya. Akan saya jelaskan mengapa para kiai, mengapa para pemuka agama atau penceramah menceritakan bahwa mati itu sudah kita latih tiap hari seperti tidur. Nah, artinya apa? Dalam tubuh kita itu ada 2 substansi. Substansi yang jasati dan substansi yang ruhi atau rohani. Mimpi itu levelnya adalah level rohani. Nah, tidur itu fase untuk melepaskan fase jasati dengan fase rohaninya. Nah, ketika tidur masih awal, maka masih ada sambungan antara rohmu dengan badanmu. Seperti yang saya sampaikan di salah satu kelas gitu ya. Ketika kamu tidur belum nyenyak, kemudian melihat ada harimau, kemudian kamu berteriak. Nah, ternyata teriakanmu itu tembus ke jasmanimu sehingga kamu teriak. Nah, teriaknya itu mungkin tidak jelas berupa teriakan apa. Atau kamu mimpi naik sepeda, terus terjatuh. Kakimu akan mungkin menendang ya, ke arah ya seperti saat itu. Itu artinya belum terpisah total antara rohanimu dengan jasmanimu. Tapi semakin lama, maka rohani itu sudah tidak bisa menggerakkan badanmu.
Ya, nah, sudah jauh, apalagi kalau sudah fase theta, wah, kamu sudah tidak bisa kontak sama sekali dengan badanmu. Ya, barangkali itu Pak Rojo belum nyoba ya, belum nyoba. Nah, katanya itulah seperti itu rasanya mati itu seperti itu. Ya, ya ini silakan kita mempelajarinya dari saintifik. Jadi fase tidur itu dibagi atas fase-fase gelombang. Semakin tidurnya dalam, deep sleep, maka gelombangnya semakin pendek. Energinya semakin besar, ya. Energinya besar, panjang gelombangnya semakin pendek. Tapi kalau masih tidur awal seperti ini, masih bisa mendengarkan suara orang, suara musik, gitu. Nah, artinya ruhmu itu masih bisa kontak dengan dunia. Ya, aku tak melihat pancinganku 15 skor. 8, ya Allah, ngomong selama ini naik jaring 8. Saya izin bertanya, Bu. Tulisan Mas, tulisan Tapi ya. Saya sudah tulis lagi nggak apa-apa, Pak? Iya, wis apa-apa. Monggo Mas. Terima kasih, Pak. Ya. Mbak, Mas, presentasi ini yang bertugas. Jadi pertanyaan yang saya minta ditulis itu tujuannya bukan ke Pak Ju, ya, ya, tetapi ke penyaji. Nek penyajinya sudah menyerah, Pak ampun, nanti tak bantu. Ya, jadi Pak Rajo tidak akan bantu sebelum kamu ampun-ampun, ya. Mbak Najwa, mana Mbak Najwa? Tadi ikut tampil apa enggak? Iya, Bapak. Oke. Mengapa kok ada orang yang kapan, Bapak? Mengapa kok ada orang itu, ada yang pas tidur mudah dibangunkan, ada yang kelembamannya kecil itu ya, wangel itu ya, digoyang-goyang, ya, ditendang-tendang, dicubit, enggak bangun-bangun. Satunya baru tanya disentuh saja sudah bangun. Kenapa kok ada beda seperti itu, Mbak Najwa Mila? Itu karena tadi yang seperti Bapak jelaskan, Bapak. Karena tahapan tidur kan ada yang dia udah berada dalam fase deep sleep atau dia masih dalam fase awal tidur. Nah, saat dia masih dalam fase awal tidur, tubuh dia bisa cepat merespon untuk langsung bangun saat dibangunkan oleh orang lain. Namun saat orangnya susah dibangunkan itu karena dia masih pada tahap deep sleep itu tadi, Bapak. Yang tadi kata Bapak kan antara rohani dan jasadnya dia itu terpisah sehingga nggak bisa untuk melakukan interaksi satu sama lain. Gitu, Bapak. Wah, keren-keren ya, luar biasa. Tepuk tangan ya. Oke. Jadi ini misalkan badanmu, ini badanmu ya. Ketika ini rohmu kan di sini ya. Nah, ini kan rohmu. Kemudian kamu tidur ya. Ini masih satu bisa menyatu, bisa mendengarkan suara ya. Jadi kadang-kadang yang kita lakukan itu adalah terbalik. Jadi kita ingin cepat tidur, kita nyetel musik, Bang. Nah, nyetel musik yang slow gitu ya, smooth jazz atau apa gitu. Lama-kelamaan suara itu mengecil hilang gitu ya. Nah, sampai kamu tidak mendengar apa-apa, jauh. Nah, jauh. Semakin jauh. Kalau ini tiba-tiba dibangunkan, ini kan perlu waktu lama untuk kembali ke sini. Nah, makanya seperti kata Najwa, kalau masih tidurnya masih barusan, maka ini bisa cepat dibangunkan. Nah, tetapi bagaimana kalau tidurnya sama-sama lama, tetapi satunya cepat dibangunkan, satunya lama dibangunkan? Ayo, siapa bisa menjawab? Ngerti maksud pertanyaan saya ya? Jadi sama-sama di deep sleep-nya. Mengapa orang itu ada yang mudah dibangunkan, mana yang tidak mudah dibangunkan? Ini pertanyaan Putri Wahyu ini barangkali punya teman, atau mungkin Putri sendiri, Putri Wahyu nanti termasuk jenis yang mana? Sulit dibangunkan apa? Nah, gitu ya. Mengapa? Ayo, boleh Nuha, boleh Melani, boleh Najwa, boleh dia.
Ini berarti Ayo, ya itu ya Bapak. Sama-sama dalam tahap ya, deep sleep gitu Pak. sama-sama. Mengapa kok satunya cepat respon? Mengapa satunya responsif, satunya tidak responsif? Izin menjawab, Pak. Bedanya di mana? Organ apa yang berbeda? Izin menjawab nih, Pak. Ya, silakan. Adi Cokro. Mungkin. Silakan, Mas. Jasad. Bantuan teman-teman, Mas. Mungkin jasadnya antara orang satu yang deep sleep tadi sama yang satu yang lagi itu jasadnya lebih dekat yang maksudnya ruhnya. Mas ulang ono Mas dari depan Mas, gerutuk-gerutuk suara. Oke, jadi ruh dari orang yang tidur tersebut jaraknya mungkin lebih dekat yang satunya, Pak. Jadi cepat terpanggil. Ya betul. Dolannya belum jauh ya rohnya itu ya. Ya, sekarang kalau sama-sama jauhnya. Memang Allah menyatakan kalau kamu ingin tahu tentang roh, tidak akan diberitahu selain sedikit saja. Itu kan begitu ya. Jadi kalau kita ngomong rohnya ya susah ya. Jadi jangan sudut rohnya, tapi yang biologi saja. Secara biologis apa yang berbeda dari dia? Sama-sama deep sleep, satunya Pak izin menjawab boleh? Iya, silakan. Ya silakan Mbak. Tapi saya bukan kelompok penyaji Pak. Enggak apa-apa, membantu kok ya, boleh ya. Oh ya. Itu Pak, kalau menurut saya kalau nggak salah ingat ya Pak, sama bacaan saya itu setiap tahap itu ada waktunya gitu loh Pak. Jadi kalau nggak salah 90 menit berapa menit gitu loh Pak. Nah, ketika orang itu dibangunkan, satunya itu bisa bangun cepat, soalnya ada di tahap di mana dia itu bukan ada di tahap REM kalau nggak salah. Jadi bukan ada di tahap yang deep banget gitu loh Pak. Nah, tapi yang satunya itu kenapa masih bisa dibangunkan? Soalnya dia udah dari tahap yang deep banget, dia tuh udah balik ke tahap yang dia itu udah kayak sadar gitu loh Pak. Kalau nggak salah gitu. Soalnya tahap tidur kan kayak siklus gitu Pak. Jadi dari yang pertamanya nggak deep, terus deep banget, terus kembali lagi nggak deep gitu. Sepengetahuan saya gitu Pak. Ya, oke. Ada yang mau nambahkan? Barangkali yang punya kelompok merasa ingin perlu nambahin. Sekarang orang itu pengangguran ya hobinya ya wis pokoknya happy habis makan tidur, habis tidur makan, yes pokoknya ya semuanya gitu ya. Satunya dia anggota kepolisian ya, anggota kepolisian. Kalau sama-sama tidurnya dan sama-sama deep sleep-nya, kalau dibangunkan menurut analisamu ya, orang-orang awam ini, cepat mana bangunnya? Membangunkan Pak Polisi tidur, aja polisi tidur yang jalan umum ya, polisi tidur beneran. Polisi tidur yang beneran tidur, dengan orang yang biasa cuma menikmati tidurnya, dia males-malesan, Pak Oga gitu ya. Oke, yang cepat bangun yang mana? Anu ya, dan asar ya. Gimana Mbak? Iya. Polisi dulu ya bangunnya ya. Iya. Apa yang membedakan antara polisi dan pengangguran yang memang hobinya tidur? Itu terdapat di siklus. Gimana beda? Siklus sirkadiannya polisi itu lebih teratur daripada yang pengangguran. Iya, jadi otak kita punya kemampuan merekam, ya, dan dari rekaman lingkungan luar itu dia mengadjust, menyesuaikan supaya tempo hidupnya mengikuti seperti itu. Nah,
Jadi orang-orang yang terlatih itu untuk tidur itu tidak panjangnya tidur tidak berbanding lurus dengan kesegaran atau kebugaran berpikir. Ada orang yang 10 menit saja tidur, dia sudah capeknya sudah hilang semua dan dia bisa segar kembali. Ada orang yang membutuhkan berjam-jam tidur baru dia merasakan tubuhnya sudah mulai sehat untuk bisa berpikir normal kembali. Nah, itulah makanya saudara, ini tak kasih PR ya, nanti praktekkan nanti malam. Jadi otak kita itu luar biasa hebatnya karena ini ciptaan Allah, buatan Tuhan yang Maha Esa yang luar biasa. Saya tunjukkan. Mulai sekarang kamu adalah tuan dari otakmu. Nanti malam kalian coba ambil arloji, ya, ambil arloji ini, ya, cocokkan dengan GMT atau di jam laptop ini kan 2.16, ini juga 2.16, ya, pas detiknya kalau perlu. Berapa detik kamu? Nah, sekarang tunjukkan bahwa Tuhan itu ada dan ada kebesarannya, ya. Kamu niatkan bangun. Entah tidurmu jam berapa saja, niatkan. Ya Allah, ya Tuhan, saya besok jam 2.45 mau bangun, ingin mendekat kepadamu dan ingin memulai hubungan yang akrab denganmu. Berikan kekuatan, saya bisa bangun pas 02.45. 02.45 ya Allah, ya Gusti, 2.45 nggih. Terus kamu bismillahirrahmanirrahim, kamu tidur. Nah, laporankan ke Pak Jo, kamu tepat bangunnya 2.45 atau tidak. Dan Allah itu memberikan mekanisme 2 kali peringatan. Jadi yang sudah saya ajarkan ke murid-murid saya, jam 2.45 itu ketika bangun itu boleh ditolak sampai 2 kali. Hah? Ya Allah sebentar lagi. Ya Allah sebentar lagi gitu ya. Nah, nambah 10 menit lagi ya Allah ya. Tapi 2.46 kamu bangun lagi. Tapi setelah 2.46 itu 2.46 kamu tidak bangun, kamu sudah tidak dibangunkan oleh Allah. Jadi latihan otak itu perlu. Ini luar biasa ini kepalamu ini ya. Jaga baik-baik kepalamu ya. Jangan disentuhkan benda-benda keras. Dengan diisi hal-hal yang tidak baik. Nanti malam coba ya. Ya, WA Japrinan ke Pak Jo. Pak Jo sudah melatihnya sampai ke detik. Makanya tadi saya minta dilihat detiknya sama ya. Nah, detik sama oke. Apalagi diawali dengan doa. Ya Allah, tunjukkan kebesaranmu. Kalau Allah itu, kalau panjenengan itu betul-betul on time gitu ya. Betul-betul akurat. Bangunkan saya jam 3 kurang 53 sekian detik. Cobaan. Ya, cobaan. Itulah misteri dari otak kita. Makanya sekali lagi di pelajaran pertama, saudara saya minta untuk pelajari dengan baik. Sistem semua kita itu sumbernya di otak. Bagaimana otak itu bekerja. Termasuk mengatur terjaga dan bangun. Indra hanyalah alat perantara saja. Ya, tetapi contohnya di otak. Saya ambil contoh bahwa indra itu adalah aksesori saja. Yang putri-putri biasanya malam hari ketika mau tidur tetapi kamu masih punya sisa makanan, maka makanan itu kamu panaskan kembali. Biasanya bahasa Jawanya diinget, gitu ya. Nah, biasanya karena sudah ngantuk, sayur atau masakan itu kamu nyalakan di kompor. Kemudian, nah, inginnya kamu menunggu. Ternyata kamu tertidur, ya. Ternyata kamu tertidur. Nah, ketika itu betul-betul gosong, hangus, mengeluarkan bau sangit, ya. Ketika kamu tidurnya masih tidur ayam, apa yang terjadi? Bangun Bapak kita. Bangun. Ya, terbangun. Ya, bisa enggak deep sleep kemudian enggak bangun-bangun sampai pancinya hitam semua. Nah, jadi ada mekanisme emergency yang diingatkan kepada kita, gitu ya. Jadi walaupun kita deep sleep, kalau seperti itu ada bantuan dari pihak luar, ya. Makhluk-makhluk yang di sekitar itu ikut membangunkan
Membangun kamu. Sekarang kalau dibalik, kamu ternyata hanya mimpi, ya. Ya tidur nyenyak, terus mimpi masakanmu gosong. Itu realnya hidungmu menerima bau gosong atau tidak realnya? Tidak. Nuhan ngomongin ini kewancang ya. Tidak ya. Dia ingin meyakinkan bahwa tidak. Tidak. Itu adalah murni dari rekayasa otak di dalam menghasilkan image atau gambaran tentang bau. Nah, dengan cara yang sama, jawablah pertanyaan dari ada yang bagus itu ya. Hibernasi itu ketika makhluk itu berhibernasi, beruang berhibernasi itu dia bisa mimpi atau tidak? Ayo, jawab. Saya tidak bisa jawab karena saya bukan beruang. Baik kamu ahlinya. Kamu tadi kan cerita banyak ya. Barangkali ada di buku ya. Menurut analisismu atau gini, misalkan Pak Raja itu bisa berhibernasi, ketika berhibernasi itu ngimpi apa orang? Mimpi atau tidak? Kalau menurut analisis saya tidak, Bapak. Alasan. Karena kan tadi Bukan analisis itu bukan alasannya. Karena tadi kan dijelaskan kalau misalnya hibernasi itu lebih mendekati kepada kematian, di mana fungsi otak juga menurun, terus detak jantungnya juga hanya berdetak sekitar 1 menit sekali. Nah, di situ fungsi otak yang menurun pun nggak bisa menghasilkan mimpi atau menstimulus agar agar kita menghasilkan mimpi, Bapak. Jadi menurut saya beruang tidak bermimpi saat hibernasi walaupun saya bukan beruang. Terima kasih, Bapak. Bagus, analisis jawab bagus ya, cerdas sekali ya. Jadi kalau ada hipotesis bahwa hewan yang berhibernasi akan lebih berumur panjang daripada yang tidak berhibernasi, kamu setuju apa enggak? Setuju, Bapak. Mungkin karena itu kan, karena pas hibernasi kan regenerasi sel kita juga menurun. Maksudnya beruang bukan kita. Itu karena regenerasi sel yang menurun itu juga bisa menghambat penuaan dini gitu, Bapak. Wah, ya kata-katanya puitis ya. Ada penuaan dini ya, oke. Mengapa kok enggak penuaan ya? Kalau penuaan dini itu kan mestinya tua tetapi tidak terjadi gitu ya. Tuanya dimajukan kalau penuaan dini itu ya. Tuanya dimajukan, oke. Menurut analisismu, boleh sekarang analisis lagi. Ketika terjadi ada kisah orang tertidur di gua dan kemudian dia dibangunkan setelah sekian generasi masa, itu penjelasan biologinya bagaimana? Faktanya kan ada ya, faktanya ada karena kitab suci kita tidak mungkin bohong. Ya, penjelasan biologinya bagaimana? Ya, itu tadi, Bapak. Karena regenerasi sel mereka itu berhenti. Jadi saat bangun kan setiap harinya sel-sel di tubuh kita kan rusak, terus akhirnya diregenerasi kembali. Sel tubuh yang rusak tadi diregenerasi. Cuma saat kita hibernasi, sel-sel yang rusak itu tidak terjadi. Akhirnya ya sel-sel itu aja yang ada pada tubuh kita sehingga Ashabul Kahfi itu tidak mengalami penuaan, Bapak. Penuaan kan tua tadi itu, Bapak. Ini pertanyaan terakhir, setelah itu lanjutkan ya. Lanjutkan menjawab pertanyaan teman-teman. Pertanyaan terakhir, saya kembalikan ke proyek kriogenik, human kriogenik ya. Beranikah kamu ikut? Jadi, Pak, saya sakit atau saya ingin melihat Presiden Indonesia tahun 2100, Pak. Ya, tolong saya masukkan ke kriogenik, nanti bangunkan pada tahun 2120. Nah, gitu ya. Kalau memang ada tawaran seperti itu, kamu berani ikut? Kalau berani apa alasannya? Kalau tidak berani apa alasannya? Nggak berani, Bapak. Loh, ya tapi kan penting kan alasan.
Pak, izin menjawab. Ya, wow, kita tunggu malam ini. Ya, gimana, Mbak? Saya lebih memilih nggak mengambil challenge itu karena kan selain hibernasi ada juga kelainan tidur. Nah, kelainan tidur ini disebut Snow White syndrome itu, Pak. Sindrom putri salju yang dia itu tidurnya panjang dan sulit untuk dibangunkan, bahkan bisa resiko ke meninggal itu tadi, Pak. Jadi menurut saya keberhasilan itu ada 50-50, kesempatan 50-50 memang hibernasi atau malah kena sindrom itu tadi, Pak. Terima kasih. Begitu ya. Iya, jadi kalau Anda berpikiran ilmiah, kalau sudah ada bukti-bukti ilmiahnya bahwa kriogenik bisa menghasilkan hibernasi, itu pun belum tentu manusia berbondong-bondong ikut. Ya, saya yakin para Jo ditawari pun juga tidak mau gitu ya. Walaupun itu sudah ada bukti empirisnya, bukti laporan ilmiahnya. Apalagi itu sekarang belum ada laporan empiris di jurnal-jurnal, itu belum ada. Ya, selama di jurnal belum ada, kita tidak berani dan tidak boleh gegabah. Tidak boleh gegabah. Ya, jadi memang kalau secara gaib di cita-cita memang ada kasus seperti itu. Atau ada orang yang lintas generasi ditemukan ketika dia tidur bangun ternyata sudah ganti. Nah, itu kan cerita fiksi ilmiah itu ada. Oke, baik. Nanti ini saya anggap sebagai awalan untuk diskusi kita. Jadi minggu depan tolong yang tampil berikutnya sudah punya rekamannya. Sehingga nanti teman-temanmu bisa berinteraksi. Interaksinya bukan mendengarkan kalian presentasi, tetapi sudah pada fase tanya jawab karena dia sudah melihat video. Nah, mengapa sekarang saya ubah seperti ini? Karena untuk merangsang teman-temanmu siap-siap membuat pertanyaan. Dan tak iming-iming, dan alhamdulillah sekarang ada 13 pertanyaan. Nah, silahkan nanti baik secara asinkron itu artinya tidak harus tatap muka seperti ini, kamu silahkan kelompok yang tadi tampil, kamu jawab di pertanyaan ya. Kamu bisa jawab pertanyaan teman-temanmu. Kamu bisa melihat temanmu bertanya? Bisa ya? Oke. Ya, jadi catatlah, kemudian berikan ulasan. Ini bisa kamu kerjakan setelah ini saya tutup. Nah, pertanyaan-pertanyaan saya tadi memberikan semacam contoh ya, untuk memunculkan pertanyaan-pertanyaan kritis. Nah, bagi yang belum terbiasa membuat pertanyaan kritis, saya beri kesempatan ya. Saya beri kesempatan untuk menuliskan pertanyaanmu setelah saya mengundurkan diri dari Synchronize ini. Yang terakhir, terima kasih kepada kelompok tidur dan terjaga yang telah mau berkorban ya bagi teman-temannya, karena tadi sempat heboh sebentar gara-gara Pak Jo salah ketik 19, yang kalian pura-pura tidak dengar, ketepaan rek 19 ketepaan gitu ya. Sehingga ya, tetapi memang kamu harus paham, saya itu kalau membuat pengumuman, saya buat semuanya untuk kelas C, kelas D, dan kelas E gitu ya. Kelas C, kelas D, kelas E, sehingga tanggal 16 itu mestinya tanggal 19 itu mestinya untuk kelas D dan E. Harapan saya juga begitu. Ya, tetapi kan tadi heboh dan diselamatkan oleh kelompok bangun dan terjaga, luar biasa ya. Saya berikan apresiasi untuk kelompok bangun dan terjaga, dan sebagai apresiasi saya, tadi saya hadiahi pertanyaan-pertanyaan bagus yang melatih kreativitas berpikir kalian. Oke, terima kasih atensinya dan niat baiknya pada kelas ini. Silahkan teruskan menjawab pertanyaan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Apa Najwa? Itu Bapak kan tadi beberapa pertanyaan dari GC sudah terjawab di sini. Itu kita ketik ulang lagi jawabannya atau tidak usah Bapak? Ya sudah, ketik saja ulang. Jawab dengan esensi saja ya. Seperti yang dijelaskan Pak Jong. Nah, gitu aja. Saya belum mengingatkan dia bahwa sudah terjawab. Oke? Oke Bapak. Oke, sekarang pamit beneran ya. Selamat sore, selamat beraktivitas, salam sehat, assalamualaikum.